Oke, baik, kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik. Kali ini kita akan membahas PCB ini ya. Ini PCB sub yang Thailand, yang kayak gini bentuknya, dan ini sering bermasalah. Oke, ya. Jadi di sini yang rusak adalah, sudah saya cek sebetulnya. Ini rusaknya adalah IC MIP 2K3 nya ya, udah meledak ya. MIP 2K3 ya ini. Nah, ini IC-nya. Jadi terkadang sudah kita beli IC ini, sebetulnya ada dua cara ya. Ada dua cara. Pertama, sebelum kita beli IC-nya, kita tes dulu unit ini menggunakan, kalau saya sering menggunakan gacun 3 kabel ya. Karena kenapa? Ini dia menggunakan dua output tegangan ya. Dua output tegangan, di mana dia menggunakan, di sini sudah tertulis sebetulnya. Dia menggunakan tegangan ada 12 volt. Sini 12 volt. Ntar saya datangkan. Dan juga 5 volt ya. Dikarenakan dia menggunakan tegangannya double ya, ataupun dua, ada 5 volt sama 12 volt. Jadi kita nggak bisa, kalau saya nggak punya yang punya power supply yang dua tegangannya ya. Adanya power supply kayak gini, ini rakitan, dimana outputnya hanya single tegangan, bisa kita atur gitu ya, mau berapa volt gitu ya. Nah, adanya ini, jadi solusi apanya tuh biasanya saya gacun dulu, karena kadang-kadang ini yang masalah dia untuk apa namanya, ternyata yang masalah itu adalah IC yang kita lihat. Kadang-kadang dia mau juga masalah pada ini. Nah, nanti udah terlanjur kita beli IC-nya, ternyata kita pasang, dia tidak mau, kedip-kedip dia. Biasanya ada yang kedip dua di sini, merah sama kuning. Jadi kan sia-sia. Nah, yang kedua caranya, kalau saya, setelah kita beli IC ini, kadang-kadang juga IC ini kan lumayan, kalau di tempat saya ini lumayan, sekitar 45 ribuan satu biji. Ya. Kadang-kadang IC ini pun bisa masalah, udah kita beli baru, ternyata nggak mau juga gitu ya. Nah, jadi solusinya saya biasanya nggak saya solder dulu ini. Nah, nggak saya solder dulu IC-nya, melainkan di sini saya pasang dulu. Nah, kayak gini dia. Ini sarang IC ya, untuk kaki IC. Nah, kayak gini dia bentukannya. Untuk belakangnya kayak gini. Ini yang berapa ini? 4x2 ya. Jadi 4 baris tuh ada. Nah, walaupun satu ini sebetulnya nggak kita pasang, nggak apa-apa, ini ada kakinya yang nggak kita pasang. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mempermudah, ataupun supaya lebih gampang kita mengganti-ganti IC-nya. Nah, begitu ya. Ini kebetulan tadi saya cek juga relaynya. Nah, sekalian di sini saya kasih lihat lah ya, untuk ngecek relaynya itu sebetulnya kayak mana. Kalau ini sangat gampang ya. Kita lari dulu sedikit dari pembahasan PCB ini. Ya, sediakan tegangan yang 12 volt kayak gini, yang tegangannya 12 volt ya, karena relaynya menggunakan 12 volt ya. Langsung kita cek relaynya di sini. Di sini ada 4 kaki ya. Kalau untuk yang seperti ini, ada lagi bermacam-macam dia. Ada yang banyak-banyak kakinya, ada yang 5, tapi biasanya yang digunakan 4. Nah, kalau yang ada kebanyakan tuh kan kayak gini. Ini universal punya, dia kayak gini besar, ada begitu banyak ya. Ada lagi yang jenisnya kalau untuk Samsung seperti ini ya. Sebetulnya sama aja ya, semuanya sama aja, dimana dia menggunakan tegangan 12 volt. Nah, di sini kan ada kelihatan kaki yang lebih kecil-kecil, dan kalau kita perhatikan di belakang PCB-nya ini, di sini ada simbolnya. Ini adalah relaynya ya, ataupun, dan ini gulungannya, dan ini adalah switch-nya ya. Nah, jadi kita yang untuk gulungannya itu kayak ini, kita tes. Kita tes saja menggunakan tegangan 12 volt seperti ini. Nah, dia akan bunyi. Nah, itu tandanya masih bagus ya. Begitu tipsnya. Oke, langsung kita tes untuk PCB ini ya. Nah, untuk PCB ini jadi kita gampang untuk memasang IC-nya. Ini IC-nya ya, karena kita udah pasang sarangnya kayak gini. Dan jangan sampai salah ya. Kita perhatikan betul mana kaki satunya. Di sini ada titik dia, dan di sini ada angka 1.
Kita perhatikan betul. Dan kalau kita pasang yang kayak gini, dia ada coakannya di sini. Nah, di situ ada coakannya, ya. Dan IC ini ada coakannya juga ini. Nah, ini kita pasang seperti ini. Ya, kita pasang seperti ini. Nah, sebentar kita pasang, ya. Nah, udah terpasang seperti ini, gampang. Nah, ada. Pastikan kencang ya. Langsung kita tes. Ya, ini seperti biasa kita pasang dulu LN-nya. Ya. Langsung kita colok ya. Ataupun kita hidupkan, masukkan arusnya. Seperti ini. Ya. Nah, di sini nyala ya. Nah, langsung coba kita tes remote dulu ya. Ini remote-nya. Nah, langsung berhasil. Kalau yang normal. Kalau seandainya yang rusak IC-nya kan bisa kita copot IC-nya atau kita tukar. Nah, sebaiknya saran saya coba dites dulu menggunakan gacung 3 kabel, lebih gampang. Nah, ya, habis itu baru diganti IC-nya ya. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Kalau bermanfaat silahkan di-share untuk kawan-kawan kita ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih.